Nah, selamat datang di Bijeh Bincang tentang Aceh. Aduh, selamat datang nggak tuh? Selamat datang di Bijeh Bincang tentang Aceh. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibanting ya. Wah, hari ini sebenarnya spesial karena memang benar-benar membahas tentang Aceh banget nih ya. Benar. Apakah itu? Karena kita mau membahas beberapa hal yang cuma ada di Aceh. Oke, nah selain Aceh juga bisa dibilang daerah istimewa ya dengan regulasinya, Iya, dengan benar. pemerintahannya, dan juga banyak hal lainnya yang cuma bisa ditemukan Hanya di Aceh. Nah, mungkin selama ini kita sebenarnya udah tahu ya apa aja hal-hal atau juga regulasi yang cuma ada di Aceh. Tapi karena itu berjalan sehari-hari, jadi kita kayak nggak notice gitu ya Benar, kan. benar. Padahal mungkin hal-hal ini, oh ternyata cuma ada di sini gitu ya. Contoh misalnya ya, pernah ada peraturan di salah satu kabupaten di Aceh itu nggak boleh berkendara, perempuan nggak boleh duduk apa sih? Bonceng tiga. Bonceng. Bersilang. Apa sih namanya? Nggak boleh duduk apa sih Ngangkang. namanya? Iya, Nggak boleh gitu. duduk ngangkang Ya ya. kan, Iya, benar, ada benar. kan peraturan saat itu di salah satu kabupaten yang kayaknya kita nggak akan menemukan peraturan itu dimanapun. tempat-tempat lain gitu Iya, ya, juga gitu. benar-benar. Jadi Tapi benar-benar ada di Aceh. Kamu udah berapa tahun tinggal di Aceh? Seumur hidup. Seumur hidup ya? Seumur hidup. Seumur hidup. Dan yang paling mengesankan kamu tinggal di Aceh apa sih? Kan banyak nih orang bilang kayak, apa tinggal di Aceh kayaknya kuno gitu, tinggal di Aceh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Enggak sih, mungkin Enggak ya? karena kita memang lahir dan besar di Aceh, Benar. ya kan. Biasa kita sebagai akamsi Anak kampung sini ya? itu benar-benar menghargai atau pride-nya tuh beda biasanya Benar. gitu. Kecuali dengan tamu-tamu atau juga orang luar yang datang ke Aceh yang mungkin mereka tuh tahu beberapa regulasi atau juga peraturan tuh hanya sebagian kecil gitu ya. Jadi merasa kayaknya ini berat banget nih peraturan-peraturan yang ada di Aceh gitu. Untuk tinggal di Aceh gitu ya. Padahal yang kita biasa tinggal di sini ya biasa-biasa aja. Benar. Kalau dibilang juga kita bosan, nggak bosan banget ya. Nggak bosan, tapi kita siap untuk liburan sih Siap untuk sebenarnya liburan ya, sebenarnya. gitu ya. Jadi nggak juga mau selamanya nggak kemana-mana gitu ya. Tapi kita bakal mulai dari mana dulu nih Tika? Kita akan memulai dari mungkin apa aja ya? Random aja ya? Random aja ya, Nah, karena ini kayak Kerkhof nih. Kharkov, benar. Nah, Kerkhof ini kan juga apa ya, bisa dibilang ini adalah kuburan atau juga tempat para serdadu Belanda itu dikuburkan, yang tewas ya, itu Dimakamkan. dimakamkan gitu ya. Jadi itu kan rentang tahunnya kalau nggak salah dari 1870-an sampai dengan 1904 gitu kalau nggak salah, Oke, Tika. oke, Dan oke. memang ini pemakaman militer Belanda terbesar yang ada di luar Belanda. Oh, Gitu. oke, Jadi oke, pemakaman oke. militer yang terbesar, pemakaman militer Belanda terbesar yang ada di luar negeri Belanda sendiri gitu, dengan luasnya tuh 3,5 hektar Ki. Nah, jadi memang Luas itu. seluas itu, dan memang apa ya? Walaupun mungkin kuburan militer Belanda semacam ini ada di beberapa daerah lain atau juga di beberapa di wilayah lain di Indonesia, tetapi di Aceh ini merupakan salah satu komplek pemakaman yang paling luas dengan jumlah korban lebih kurang 2.000 tentara. Wow. Korban ya? Iya. Korban tentara yang pada masa perang akhirnya Iya. dikuburkan di situ. Benar, Oke. benar. Nah, Dan apalagi ya itu nih. Jadi memang itu nih. ini nih Bilang itu, iya. yang memang membuat apa ya, Kerkhof ini masih menjadi salah satu tujuan wisata dari orang-orang yang datang ke Aceh. Bahkan orang-orang Aceh sendiri juga masih kurang nih literasinya atau juga kurang informasi tentang Kerkhof ini sendiri gitu. Makanya sekarang beberapa waktu yang belakangan lah ya, Tika pernah lihat itu ada beberapa kayak komunitas yang mewadahi anak-anak sampai dengan anak kuliah lah ya, anak-anak dari SD sampai dengan kuliah yang mau ikut apa sih, kayak menelusuri sejarah Kerkhof ini sendiri gitu. oke. Jadi supaya kita tuh nggak buta akan sejarah gitu. Kenapa Kerkhof itu ada di situ? Terus berapa serdadu Belanda yang ada di situ, yang dikuburkan di situ gitu. Dan kenapa sampai ada itu juga Kerkhof gitu. Oke, nah ini nggak jauh-jauh dari Belanda juga nih ya, masa kolonial. Ternyata ada satu bangunan lagi yang cuma ada 2 di dunia. Ya. Itu salah satunya ada di Aceh, yaitu
menara atau mercusuar Willem Toren. Benar. Dan ini adalah sebuah menara setinggi 45 meter dan ini menjadi peninggalan sejarah dari masa kolonialisme. Jadi menara ini sendiri itu dibangun di Pulau Aceh, ya di Desa Melingge, Provinsi Aceh, di Kabupaten Aceh Besar juga. Dan bangunan ini ya itu dibangun pada tahun 1875 pada saat itu. Wow, lama banget ya. Tepat di tahun ketiga ya setelah Perang Aceh melawan Belanda. Oke, dan kalau nggak salah ini juga masih berfungsi ya sampai saat ini di bawah Kementerian Perhubungan kalau nggak salah. Benar. Dan ini dibangunnya itu ya untuk menghormati Raja Luxembourg Willem Alexander Paul Friedrich Lopanjenwijk. Oh, belipat nggak tuh lidah ya? Berasa jadi orang Belanda ya. Oke, jadi itu juga salah satu peninggalan ya, yang memang dan sampai sekarang juga masih berfungsi gitu ya. Benar, sampai saat ini atau hari ini itu masih berfungsi menaranya. Oke, wah udah 2 nih yang apa? Cuman ada di Aceh ya. Ada di Aceh. Kerkhof, walaupun mungkin ada di daerah lain, tapi yang terbesar itu ada di Aceh. Terus juga mercusuar Willem Toren tadi. Terus yang paling fenomenal juga Museum Tsunami. Museum Tsunami. Iya, Museum Tsunami ini kan juga dibangun di Aceh gitu, dan memang cuma ada di Aceh gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa daerah yang terkena tsunami di Indonesia, tapi itu dibangunnya untuk museum tsunami-nya sendiri itu ada di Aceh, karena memang masyarakat yang menjadi korban dari tsunami ini juga yang paling banyak kan di Aceh, ya. Provinsi Aceh gitu. Ya. Nah, jadi di situ di museum tsunami ini kita juga bisa melihat seperti apa potret kondisi saat itu ya. Ketika tsunami, pasca tsunami juga ya, ketika bantuan sedang banyak-banyaknya masuk gitu ya. Terus ketika pembangunan juga sedang berjalan dengan cukup masif saat itu gitu. Nah, jadi kita bisa ngelihat semua tuh prosesnya Aceh ketika tsunami sampai dengan pasca tsunami sampai hari ini gitu. Oke, dan uniknya juga bangunan Museum Tsunami ini ya itu dirancang memang untuk mitigasi bencana atau mitigasi gempa ataupun tsunami jika ditakuti akan terjadi kembali. Itu di bagian atas gedungnya ya itu memang disiapkan untuk daerah penampungan para evakuator ya atau orang yang lari dari musibah tsunami, dan memang kalau dari jauh bentukannya itu memang seperti kapal gitu ya. Jadi disiapkan memang untuk tempat mitigasi bencana. Oh, makanya di atas museum tsunami itu yang paling atas ya. Berarti ya itu yang nggak dibuka ya sampai saat ini ya. Iya, karena belum bencana. Iya, jangan dong. Nggak gitu juga konsepnya. Nggak, maksudnya kan kalau kita ngelihat di miniaturnya gitu, jadi kayak apa sih namanya? Ini nih bangunan tsunami tuh, bangunan museum tsunami itu seperti ini. Kita tahu nih ada titik ini, ada sebelah sini, dan ada yang paling atas rooftopnya itu. Nah itu kan yang sampai sekarang nggak bisa diakses sama pengunjung, ya kan, gitu. Benar. Jadi ternyata itu dipersiapkan untuk bencana ya. Mitigasi bencana. Kalau terjadi, makanya mungkin kamu lihat kan agak sedikit seperti anak tangga kan. Iya. Itu juga untuk untuk dudukan orang gitu. Jadi memang disiapkan untuk mitigasi bencana. Dan uniknya memang kalau kamu melihat pola di luar di lingkaran Museum Tsunami itu juga menggambarkan pola tari saman. Jadi pola kebersamaan orang Aceh itu dalam bergotong royong ya, saling menyelamatkan dan sebagainya gitu. Saling menguatkan yang pastinya. Keren banget ya, sampai segitunya dipikirin juga sama Ridwan Kamil ya. Kang Emil ya. Kang Emil ya. Wah, keren. Jadi ini salah satu bangunan yang juga saking cuman ada di Aceh itu juga jadi salah satu tujuan wisata ya Ki sampai hari ini, walaupun mungkin tsunami sudah berlalu selama 19 tahun. 19 tahun yang lalu. Tapi Museum Tsunami juga masih menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di Aceh. Oke, next. Apalagi nih? Yang cuman ada di Aceh itu hutan. Masuk ke hutan ya kita ya. Masuk hutan, oke. Masuk ke hutan, kita punya hutan yang sangat luas ya, yang pastinya juga disebut ya menjadi objek yang paling vital, yang paling penting ada di dunia, yaitu
Taman Nasional Hutan Leuser. Benar, ini keren banget. Dan Rifki adalah penghuninya, Kuncen Oh, iya, ya. Kuncen Hutan Leuser ya. Berarti saya harimau Sumatera. Itu terenggiling ya. Terenggiling ya. Jadi ternyata status hutan Leuser itu atau Taman Nasional Hutan Leuser itu punya 2 status di level internasional. Oke. Yang pertama ya itu ditetapkan sebagai cagar biosfer yang ditetapkan di tahun 1981 dan sebagai World Heritage pada tahun 2004. Dan kedua status tersebut ditetapkan oleh UNESCO dan World Heritage Committee ya atas usulan pemerintah Indonesia pada saat itu gitu. Nah, selain itu juga menjadi bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatera. Wow. Jadi memang penting sekali ya. Dan yang paling penting adalah habitat dari hewan-hewan eksotis Asia dan tempat tinggalnya 4 satwa kunci yaitu badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orang utan. Oh wow. Keren nggak sih Aceh gitu ya? Keren banget ya, ini takjub nih untuk orang yang belum pernah nyampe ke sana ya. Benar. Jadi harus sampai ke sana. Harus juga. sampai ke sana dulu ya. Nggak, maksudnya nggak nyampe ke sana aja kita udah segini takjubnya gitu. Benar. Ternyata memang segitu kerennya ya hutan Leuser ini sendiri ya. Oke, Ada lagi? itu juga cuman itu juga terbesar ya Ki, nggak salah ya? Benar, terbesar juga salah satu hutan hujan yang terbesar kedua kalau nggak salah saya di Asia Tenggara. Oke. Dan jadi memang patut dibanggakan sebagai masyarakat Aceh ya. Nah, apalagi anak-anak muda nih sebaiknya kita menjaga nih salah satu warisan leluhur kita ya untuk menjaga alam kita dan menjaga hewan-hewan liar yang hidup berdampingan atau jauh dari kita gitu. Oke. Nah, ini kalau mau nyampe ke puncaknya kita butuh waktu yang lumayan lama juga ya kayaknya. Benar. Jadi unik juga nih kalau ngomongin soal Gunung Leuser ya. Si paling tahu ya. Si paling Leuser. Si paling Leuser ya. Si paling Leuser. Gimana? Nah, ternyata Gunung Leuser itu adalah memang bukan gunung tertinggi, tapi ya gunung yang memiliki jarak tempuh terpanjang di Indonesia ya. Jadi kamu butuh waktu 14 hari untuk bisa sampai ke puncak Leuser itu pulang pergi. Sedangkan gunung lain mungkin 3-4 hari itu udah sampai kan, udah sampai pulang. Tapi 2 minggu juga ya berarti ya. 2 minggu juga, bayangin nih. 2 minggu nggak bisa diakses sama siapapun nih kita ya karena mau Sinyal juga mencapai. nggak ada, gitu. Oke. Jadi itu keseruannya. Oke, selesai Gunung Leuser. Tapi kamu pernah ke sana? Kamu pernah ke puncak? Belum. Saya sama sekali belum sampai ke Gunung Leuser. Mungkin ada sponsor yang ingin membawa saya. Boleh banget ya, boleh banget nih ya. Karena Sama Rifki Tika juga. Enggak apa-apa. Enggak sih, Tika juga dong. Kamu aja ya. Tika katanya mau bangun rumah di sana. Saya ke hutan mangrove aja jera ya. Tapi hutan mangrove. Hutan mangrove di Aceh yaitu di Langsa lebih tepatnya itu juga termasuk salah satu hutan yang ada yang cuma ada di Aceh karena memang hutan mangrove ini terbesar di Asia Tenggara. Wih, keren. Nah, jadi hutan mangrove terbesar di Asia Tenggara dan itu adanya di Aceh, lebih tepatnya di Langsa. Nah, ini juga luar biasa luas banget juga ya. Malah di situ tuh bisa dibilang ekosistem untuk hutan mangrove Kuala Langsa itu ya, itu bisa dibilang terlengkap juga gitu. Lengkap lah ya karena ada sekitar 32 jenis spesies pohon mangrove di sana. Jadi banyak jenisnya dan karena mungkin arealnya juga cukup luas ya, jadi sangat luas. Jadi kalau nggak salah tuh hampir atau mencapai 8.000 hektar luasnya. Dan kondisinya memang seasri itu gitu, masih asri gitu ya. Jadi memang Aceh ini nggak usah ragu lah ya untuk potensi wisata bahari dan juga alam itu memang juara gitu. Nah ini memang bukan di ibu kota provinsi letaknya, tapi di Langsa. Tapi hutan mangrove ini selalu menjadi juga tujuan wisata dari tidak hanya orang yang di luar Aceh, tapi dari masyarakat Aceh sendiri gitu. Bahkan yang dari Banda Aceh, dari mana-mana tuh ke Langsa pasti mainnya ke hutan mangrove. Iya, dan yang bikin kita bangga ya itu tadi ternyata kita bisa ya melestarikan atau menjaga hutan mangrove yang terluas se-Asia Tenggara tetap asri gitu ada di Aceh gitu. Oke, Tika udah pernah ke sana juga kan? Iya benar. Dan memang kalau kita mau ngelihat itu tuh kan di sana masih ada kayak monyet dan lain-lain itu tuh masih
bener-bener kayak habitatnya sendiri gitu. Jadi masih kayak habitat asli. Jadi bukan yang dibikin ya, ini daerah sini nih tempatnya gitu primata misalnya. Enggak kayak gitu. Jadi memang bener-bener satwa liarnya itu masih asli gitu ya, dan ada di situ gitu. Dari apa sih, kayak kepiting di kepiting situ. bakau. Kepiting bakau ada, warnanya juga beda-beda tuh. Iya, warnanya juga beda-beda. Terus apa sih, kayak kadal, kan kadal sih apa sih bilangnya? Apa juga? Iya, kayak gitu. Kidal. Pakai kiri dong. Jadi dia jalannya ke kiri aja. Kidal. Ada monyet juga ya? Ya, monyet di sana pakai kidal juga nggak? Atau pakai gelang dari sendok nggak? Enggak dong ya. Beda konsep ya. Terus kan kalau misalnya ke sana, biasanya ngapain aja nih? Aktivitas apa? Apa jalan-jalan di sekitar hutan mangrove jalan aja? ya, biasa tuh aktivitasnya jalan di apa sih namanya tuh ya? Jembatan. Jungle track. Oh, jungle track. Jungle okay. track yang ada itu kan dibikin tuh jalanan kayu kayak gitu ada, terus ada jembatan-jembatan penghubung juga. Naik turun. Kok agak ngeri ya? Saya ingat rambu-rambu episode sebelumnya lagi. Ada rambu-rambunya juga. Dan yang menarik juga gini Ki, jadi ada beberapa spot yang ngikutin negara-negara lain. Jadi kayak ada satu spot itu kayak lagi di Jepang gitu. Dibikin lagi bener. Dibikin tuh jembatannya kayak di Jepang, jadi banyak kayu-kayuan kayak gitu ya. Terus ada juga yang kayak di mana ya? Paris ya kayaknya ya. Pokoknya dia serba putih gitu. Jembatannya ada gitu, dan memang untuk menyusuri hutan mangrove ini lumayan makan waktu karena luas tadi kan, luas banget gitu. Sampai nanti di ujungnya, finishnya itu adalah menara mangrove itu. Kenapa sih kamu ketawa? kamu masih keingat? Jadi kalau pemirsa bingung kenapa Rifki ketawa, sebelumnya kita sedang membahas ada monyet pakai gelang dari sendok. Aduh. Jadi begitu saya bilang tadi ada primata di hutan mangrove, dia ngebayangin itu monyet-monyet pakai gelang dari sendok juga enggak? Ngide nggak sih pemirsa? Kenapa? Karena bisa jadi. Kenapa? Karena itu barang-barang di sana tuh pada diambil-ambilin sama monyet-monyet itu. Jadi kayak ada kafe-kafenya. Di sana juga ada kafe-kafe di dalam hutan mangrove itu. Tahu nggak? Di situ tuh ada mukena, ada kain sarung untuk kayak pengunjung kalau mau sholat. Hilang. Dipakai sama monyet. Dibawa lari sama primatanya, dibawa lari sama monyet. Aduh. Itu pengakuan dari yang jaga hutan mangrove itu. Yang pakai mukena itu monyet laki-laki lagi. Laki-laki lagi monyet. Jantan lagi ya. Nah, jadi nggak heran kalau kenapa jadi beberapa kafe di dalam situ tuh pada nggak jualan lagi. Nggak jualan ya? Iya, kenapa? Karena mereka tuh nyetnya tuh suka ngambilin. Gitu ya? Jadi makanya bisa aja tuh sendok dijadiin gelang sama tuh monyet ya. Tapi Tika, saya pengen nanya juga nih. Itu kan hutan mangrove itu kan luas kan, 8.000 hektar ya, kalau nggak salah. Ada nggak spot yang bisa dijajalin gitu untuk melihat dari atas gitu atau? Ya itu dari menara mangrove itu tadi. Ya itu tingginya 45 meter. Nah itu dari atas itu kita bisa lihat keseluruhan luas hutan mangrove itu tadi. Keren banget pokoknya. Kamu belum pernah ke sana? Belum. Harus ke sana. Mana tahu juga ketemu monyet pakai gelang. Pakai gelang sendok. Oke, selanjutnya apa lagi nih yang seru untuk dibahas, yaitu ada jadi ngomongin soal pemerintahan nih ya. Oke. Aceh ya itu kalau dari sejarahnya itu kan dulu kita mengalami yang namanya masa konflik ya. Nah, pada tahun 2005 ya itu barulah kita menandatangani yang namanya MOU ya. Setelah MOU itu ada beberapa perjanjian atau keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Aceh ya untuk memenuhi langkah damai pada saat itu. Nah, barulah di dalam MOU itu tertuang ya kalau Aceh itu boleh menjalankan syariat ya, undang-undang syariat atau undang-undang pemerintah Aceh. Nah, barulah heboh ya pada saat itu hukuman cambuk ya. Itu adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada masyarakat Aceh yang beragama Islam yang melanggar syariat. Nah, jadi hukum cambuk
hukum cambuk itu ya? Hukum cambuk itu berdasarkan hukum syariat. Iya, Dan iya, hukum iya. syariat itu cuma ada di Provinsi Aceh kalau di Indonesia. Berarti hukum syariat itu hanya berlaku, maksudnya kita di Aceh menggunakan salah satunya hukum syariat juga ya, Benar. untuk mengadili mereka-mereka yang melanggar hukum. Melanggar hukum gitu. syariat. Oke, Benar. nah ini karena kita memang punya undang-undang sendiri gitu ya, jadi makanya salah satu hukuman atau juga salah satu isi dari perjanjian itu atau juga apa sih kayak peraturan syariat tadi itu, Peraturan syariat. yaitu adanya hukum cambuk yang memang cuman ada di Aceh. Di Aceh. Kalau kita ngelihat di Indonesia kan nggak ada tuh yang punya hukum syariat seperti hukum Benar, cambuk. Nah itu adanya cuma di Aceh. Tapi sebenarnya balik lagi kalau kita mau bahas untuk para wisatawan yang mau main ke Aceh, jangan khawatir gitu ya. Iya, Nggak- jangan takut. Iya, kayak Iya. kita pernah bahas deh ini Iya, ya. Jadi benar. nggak cuman ujuk-ujuk kamu datang ke Aceh terus karena apa ya tanpa sebab ini dan itu kamu bisa kena cambuk juga, nggak gitu. enggak. Tapi memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga diterapkanlah adanya hukuman cambuk itu. Oke, nah selain itu juga ternyata ya Aceh ini ya menjadi salah satu satu-satunya ya lebih tepatnya provinsi yang menjalankan sistem keuangan syariah Iya, atau benar, lembaga jasa keuangan benar, Aceh benar. yang syariah gitu ya. Jadi makanya kita cuma ada satu bank syariah ya, cuma beroperasi lebih tepatnya ya bank syariah yang ada di Provinsi Aceh. Benar. Jadi yang dari luar Aceh mau datang ke Aceh nggak usah bawa apa sih? Nggak usah bawa ATM bank konvensional ya. Agak Benar. ribet urusannya ya. Agak ribet, Karena ya. di sini memang benar-benar kita semua pakai ya itu tadi. Iya, syariah itu tadi. Dan ini juga diatur lewat Kanun nomor 11 ya tahun 2018 tentang LJK. Penerapannya efektif di tahun 2021 yang lalu ya. Oke. benar. Nah, Nah. jadi makanya 2021 ini kan berubah semua ya. Benar. Berubah semua perekonomian atau juga perbankan yang ada di Aceh. Walaupun saat itu memang terjadi pro kontra yang lumayan sengit. ya, Iya, benar, kan pro kontranya nih lumayan Banyak yang istilahnya yang mungkin tidak setuju gitu kan, mungkin yang menyayangkan, tapi sejauh ini juga sudah berjalan lancar ya gitu walaupun kan awal-awalnya mungkin menimbulkan pro kontra, Benar. terus ya udah berjalan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tiba-tiba ada kejadian nih ketika saat itu susah diakses ya, nggak bisa semua down ya, ya Iya. kan servernya semua down. Jadi langsung keluar lagi nih wacana untuk balikan ke bank Iya. konvensional ya. Balikan ya. Padahal tadinya udah move on. Iya. Rencananya mau balikan lagi, tapi itu ya nggak tahu apa masih wacana atau cuma wacana atau memang akan ada hal-hal seperti itu. Wallahualam, yang penting yang jelas ya perbankan syariah itu cuma ada Di yang seluruhnya perbankan syariah ya udah cuma ada di Aceh. Jadi nggak Nah. ada lagi bank konvensional di Aceh. Selain itu kamu sadar nggak Oke. Tika kalau nama dewan-dewan yang ada di Provinsi Aceh itu berbeda dibandingkan provinsi yang lain. Contohnya kalau di beberapa daerah itu kan namanya DPRD ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau di Aceh itu namanya DPRA Iya. atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Aceh. Terus sama juga kalau misalnya DPR di tempat lain DPRD kota kabupaten. Nah kalau di Aceh itu namanya DPRK gitu. Jadi ada nama-nama khusus ya untuk perangkat-perangkat dewan ya, Iya, wakil iya. rakyat di sini. Dan kalau misalnya biasanya itu SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kalau Iya. di Di Aceh SKPA, ya namanya benar-benar. gitu. Jadi memang dari nama-nama itu aja udah bisa Udah beda gitu, Benar. udah dibedain gitu ya. Ini Aceh nih gitu ya. Ini Selain punya itu Aceh nih. juga tahu nggak kamu Nggak. kayak Wali Nanggro. Nah, Iya benar, kita juga punya Wali Nanggro di mana itu cuman ada di Aceh ya. Itu kan juga bisa dibilang unsur tertinggi dari pemerintahan juga ya. ya lembaga adat. Ya, Dia lembaga salah adat, satu lembaga gitu. adat. Banyak nih masih nih, ada Wali Nanggro, terus Majelis Adat Aceh. Iya, yang cuma ada di Aceh. benar. Majelis Pendidikan Aceh, Oke. terus ada Dinas Syariat Islam, ada WH juga. Iya, nah Wilayatul Hizbah. Nah, ini kan kita juga punya polisi syariat ya. Polisi Kita bilang syariat, polisi iya. syariat yang cuma ada di Aceh gitu ya. Dimana untuk pelanggaran-pelanggaran syariat itu biasanya ditangani oleh WH ini sendiri gitu. Jadi nggak ke polisi ya. Bukan Satpol PP Iya, dan bukan juga Satpol PP, polisi. bukan polisi, tapi ke WH khusus untuk pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi misal nih hal-hal yang kecil ya, kayak misalnya pakaian gitu. Nah biasanya nih yang sering kita jumpai adalah razia pakaian untuk muslim dan juga muslimah. Jadi untuk laki-laki yang pakai celana di atas lutut, nah biasanya nih
kena jaring ya, Benar, benar. jaring. Terus juga perempuan misalnya yang berpakaian terlalu ketat misalnya atau tidak menutup nggak pakai jilbab misalnya itu aurat biasanya gitu ya. juga terkena jaringan. Benar. Terkena jaring. Ini buat para warga yang menggunakan legging seluruh badannya, coba ditutupi dengan Ditutupi ya. pakaian-pakaian luar lainnya. Dan selain itu juga ada Badan Pendidikan Dayak kalau misalnya khusus Iya, ada iya. di Aceh kan. Terus ada juga kalau di sini mungkin orang nyebut di luar KPU, kalau di Aceh itu namanya KIP. KIP. benar. Oke. Ya ini pembeda ya. Pembeda gitu. Iya, Jadi untuk sebutan-sebutan. berani itu. beda itu Aceh. Gitu Iya. ya. Terus kalau Bawaslu apa tuh? Bawaslu di sini Panwasli. Panwasli ya namanya ya. Ya, Iya, itu betul juga. ya? Iya kan? Beda ya bener-bener ya baru Iya, nggak benar, nih. benar. Itu kan hal-hal yang simpel ya sebenarnya atau mungkin saking kita nggak tahu perbedaan jadi kita merasa ya memang itu sebutannya gitu. Betul, Padahal iya. mungkin di daerah lain seperti yang Rifki bilang ya di daerah lain ya Beda. sebutannya beda gitu. Sama untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia kecuali Aceh. Kecuali Aceh. Wah, luar biasa ya. Banyak juga ya bedanya ya. Banyak juga ternyata hal-hal yang cuma ada di Aceh yang tidak ada di daerah lain gitu. Benar. Oke. Terus tadi udah tuh Wilayatul Hisbah udah. Terus ini lagi kayak misalnya pemisahan gender saat konser. Benar, Ya setuju, kan? setuju. Nah, ini kan setiap Iya. acara ya, nggak usah konser deh, misalnya event-event kayak Mungkin kayak ini ya, kayak workshop mungkin. ya di mana masa yang ramai gitu ya, misalnya kayak Ataupun pasar kajian ramai, iya, dan lain-lain itu pasti dipisahkan laki-laki dan perempuan gitu. Yang anehnya nih, misalnya kayak kemarin tuh pernah ada kasus gini, bukan kasus sih, jadi kayak ada Kejadian, ada konser saat itu, terus kan untuk masuk nonton konser itu dipisah nih laki perempuan, sedangkan itu kan outdoor ya, jadi ada beberapa contohnya kayak saya nih sengaja pergi dengan suami karena kan itu muhrim ya BTW, supaya kita aman, supaya kita nggak merasa gimana-gimana gitu. Tapi sampai sana tetap harus dipisah. Jadi gunanya saya muhrim ini apa gitu ya? Jadi istilahnya menyamaratakan ya juga ya. Iya, maksudnya di lapangan ya. Ada iya beberapa benar-benar. orang yang Walaupun akhirnya- mungkin supaya mudah juga kayak petugas bekerja di lapangan Betul. gitu, memisahkan ya udah perempuan dan laki-laki. Tapi kadang-kadang ada yang memang kita nggak pergi sama teman nih, kita perginya memang sama istri atau kita pergi sama sama suami. suami gitu ya. Apalagi untuk kasus-kasus tertentu memang ya kita cuma dapat izin ketika keluar dengan pasangan atau murim Iya, gitu. Iya benar. Tiba-tiba sampai sana harus pisah gitu. Padahal ya. harapannya dari rumah tuh kayak boleh pergi tapi ya sama ditemenin iya gitu kan. ditemenin gitu sampai sana sendiri juga guys. Kalau Atau- gitu kan memang langsung janjian sama teman aja ya Langsung kan? aja ke sana gitu iya ya. gitu. Nah Benar, jadi benar. mungkin ada hal-hal yang seperti itu yang masih menjadi ini juga sih di lapangan gitu Plus kayak minusnya ya. iya kok yang suami istri dipisah sih gitu. Ada juga pemisahan gender ini yang bikin petugas agak kewalahan adalah mereka-mereka yang gendernya agak di tengah-tengah. Oh oke, itu jalur khusus kayaknya di tengah dia. Nggak, Jadi ini panitia langsung. Herannya udah tahu sebenarnya dia tuh ke kanan gitu ya, ke laki-laki. Tapi ngotot tetap ke barisan perempuan Pengen gitu. ke kiri gitu ya. Iya. Waduh. Ada juga sih yang kayak gitu-gitu lucu memang, tapi ya itulah yang adanya di Aceh gitu. Kalian mau nonton konser, kalau mau nonton konser perginya bareng teman-teman cewek atau yaudah sekalian cowok sama cowok, teman-teman cowok. Cowok sama cowok. Mau pergi ke acara pameran nah gitu istilahnya Nah, dulu benar, pameran benar, gitu kan. pameran. Pameran yang ada di Aceh misalnya gini gitu, event-event apa gitu. Nah, itu juga terjadi pemisahan ketika di depan panggung ada penampilan dari siapa gitu misalnya ya, penampilan dari para bintang tamu itu tetap nontonnya akan dipisah, pemisahan gender. Bahkan untuk menghadiri sebuah kajian pun juga dipisah. Benar, Ya dipisah kan? juga. Menghadiri sebuah kajian pun juga baris ibu-ibu dan baris bapak-bapak itu dipisah. Oke, gitu. akan lebih asik lagi mungkin kalau dipisah gitu, yang dipisah yang udah nikah gitu ya, yang single gitu. Terus yang umur 18 sampai 25. Iya, repot dong Pak. Jadi Repot dong. istilahnya Dan yang jomblo akan merasa semakin terpuruk. iya, ada juga tuh jomblo, Iya, bagian malah- jomblo memang. Dan dia makin merasa terpuruk gitu ya. Mungkin jomblo abis itu dipisah,
yang sebelah sini jomblo juga, jadi bisa saling mungkin saling melihat gitu kan, sama-sama jomblo. Jomblo gitu. yang perempuan sama jomblo yang laki-laki gitu ya. Mana tahu begitu dipisah cuma sendiri, dia lebih ngenes lagi ya, lebih wah ternyata kok hanya jadi sendiri. lebih kosong lagi gitu. Kok hanya sendiri di dunia ini gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi pemisahan gender saat nonton konser dan lain-lain itu cuma ada di Aceh juga. Cuma gitu. ada di Aceh gitu. Nah. Keren, cuma ada di Aceh lagi. Apalagi nih? Oke, terus ini juga apa sih kayak zikir atau juga dalail yang setiap malam Jumat. Benar. Nah itu kan bisa dibilang cuma ada di Aceh ya, karena itu udah masuk ke kayak budaya gitu sih di Aceh, yang memang setiap malam Jumat beberapa hampir di semua daerah yang ada di Aceh itu melakukan atau juga ada dalail di malam Jumat. Iya, kegiatan dalail di malam Jumat gitu. Ada yang pakai mic, ada yang enggak gitu. Tapi ada gitu. Setiap malam Jumat tuh biasanya ada rutin, gitu, ya. rutin. Makanya kita kalau di Aceh merasa setiap malam Jumat tuh apa ya? Suara orang zikir, sholawat dan lain-lain tuh saut-sautan. Kita misalnya ke daerah mana, kecuali kita jalan di kota ya. Tapi kalau kita dari daerah sini mau ke dari kampung A mau ke kampung B itu pasti ada suara sayup-sayup orang dalail di setiap malam Jumat. Benar. Dan itu juga nggak cuma itu juga buat kita ngerasa kayak oh ini kita masih di Aceh kok. Iya, kayak, benar. Kayak di Aceh itu masih banyak dayah-dayah, balai-balai atau surau yang masih melaksanakan kegiatan yang sama. Dan kayak di tempat saya aja itu dayah aja sampai ada 2 loh di satu kampung ya. Jadi bayangin aja kalau misalnya kampung-kampung lain yang punya mungkin 2 sampai 3. Jadi memang terasa banget tuh malam Jumat suasana keseruan. Di kota santri. Suasana di kota santri. Asik senangkan hati. Ya jadi suasananya gitu Suasananya asik gitu. Jadi berasa gitu kayak ya ini daerah istimewa Aceh. Benar. Gitu ya. Dan nah ini seru juga nih kalau misalnya ngomongin soal Aceh lagi di mata orang-orang ya Tika ya. Kan banyak nih para wisatawan yang datang ke Aceh itu untuk merasakan suasana Ramadan mungkin yang paling dekat sekarang kan, atau suasana di mana kita kayak ada keislamannya tuh kental banget Iya. Jadi makanya Aceh menjadi salah satu tujuan gitu ya. Nah kalau tadi memang suasana malam Jumatnya yang vibes-nya memang beda, nggak berhenti sampai di situ. Di hari Jumatnya pun itu suasananya berbeda gitu. Benar. Ya. Seperti misalnya aktivitas yang berhenti di Jumat dan juga Maghrib. Ya, gimana tuh Ki? Kalau kamu masih menjumpai itu kan selama ini di daerah-daerah kamu juga gitu? Masih banget. Kalau misalnya Jumat kan itu pasti banyak dari toko-toko atau pasar. Intinya kegiatan masyarakat itu berhenti dari jam 12 sampai jam 2 siang. Jadi banyak masyarakat itu yang menutup atau menghentikan ya aktivitasnya di saat Jumat. Jadi untuk menghormati masyarakat-masyarakat yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi mereka itu kayak memberikan space ya atau tempat untuk para laki-laki melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Karena dalam Islam juga kan disebutkan kalau siapapun yang melaksanakan transaksi ya ataupun kegiatan di hari Jumat itu bisa dibilang kan itu dilarang oleh agama gitu ya. Jadi transaksinya itu tidak dibolehkan. Dan selain itu juga kalau dalam Islam Jumat itu menjadi hari libur. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilaksanakan seperti beramal ya atau membantu orang lain gitu atau melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan dalam Islam juga disebutkan itu Jumat sebagai hari libur ya. Iya benar-benar. Ada beberapa kalender yang bikin mark ya itu kalau di hari Jumat itu biasa warnanya merah. Benar, warna ya merah. Kan? Atau warnanya hijau gitu. Jadi dia pembeda di antara hari-hari yang lain, tanggal-tanggal yang lain gitu. Benar. Biasanya. Jadi memang hari Jumat ini kalau di Aceh benar-benar dibikin sespesial itu ya Ki. Dimana memang seperti yang udah Rifki jelasin tadi banyak kantor-kantor atau juga pertokoan itu yang memang tutup ketika sholat Jumat berlangsung atau ketika maghrib. Benar. Nah itu nggak cuma, tapi kalau maghrib tuh nggak cuma di hari Jumat ya, kalau di Aceh. Setiap hari. Iya di Aceh maghrib tuh setiap hari memang biasanya segala aktivitas terhenti. Jadi untuk menghormati gitu ya. Jadi memang banyak orang tua juga percaya iya benar. Kalau udah maghrib tuh pulang dulu. Iya gitu, benar. Jadi memang nggak ada istilahnya tuh maghrib di jalan. Maghrib di jalan, benar. Dan itu tidak hanya berlaku untuk yang perempuan gitu, bahkan yang laki-laki juga tetap disuruh pulang ya kan. Sama. Kalau udah maghrib gitu. Kalau kata orang tua saya ya, lembu aja pulang maghrib. Masa kamu yang bukan lembu yang kakinya 2 itu nggak pulang maghrib?
Waduh, Iya saya ngerasa benar-benar. Tapi sebenarnya fenomena ini atau juga hal-hal seperti ini yang ada di Aceh ini bikin masyarakat luar tuh tertarik ya, atau lebih ke takjub sebenarnya Takjub, melihat benar. betapa di Aceh ini untuk melaksanakan sholat maghrib tuh semuanya ditinggal gitu ya. Jadi untuk ketika waktu maghrib peralihan dari terang ke gelap itu benar-benar semuanya ditinggal gitu ya. Entah itu jualannya, entah itu kerjaannya, entah apapun itu kegiatannya saat itu pasti maghrib itu semuanya break. Sama kayak kita ngelihat rumah makan juga kan, kalau sama. iya kalau sholat maghrib gitu pasti nggak ada yang tiba-tiba masih makan misalnya Nggak. gitu ya, rata-rata memang udah pada ditutup gitu. Jadi ini yang menjadi perhatian juga atau juga menarik perhatian para pengunjung atau para wisatawan yang mau berkunjung ke Aceh. Jadi pas ngelihat, wah rupanya di sini mereka tuh biasanya Syariat bercerita Islamnya, ya benar. bercerita betapa syariat Islam yang ada di Aceh ini segitunya gitu, dan mereka menceritakan hal-hal yang kayak maghrib tuh pada tutup semua, maghrib tuh pada ditinggalin semua, Jumat itu pada sepi ketika biasa 2 jam ya Ki, 2 jam. 2 jam yang berhenti total gitu. Benar. Kecuali para perempuan-perempuan yang masih ada kegiatan gitu. Biasa di dapur, tapi juga agak terbatas juga kegiatan yang Iya, bisa karena nggak perempuan. bisa kemana-mana juga. Karena Misalnya kayak mau toko-toko makan, tutup ya gitu ya. kan tokonya juga tutup Benar. gitu. Nah biasanya memang jam-jam Jumat itu digunakan sama yang cewek-cewek ini untuk me time ke salon, karena salon lah yang buka, ya kan? Salon perempuan lah yang Jarang buka. buka. Iya, kalau Jumat itu kan lumayan 2 jam tuh, Benar, ya benar. sempat lah kerimbat, itu sempat gitu. Jadi banyak pasti cewek-cewek relate nih, yang kerja itu biasanya hari Jumat, di break Jumat itu pada ke salon karena itu salon yang ya? buka. Karena kalau Iya. misalnya mau makan itu biasa kafenya juga tutup, mau Juga makan di tutup, mana benar, guys? benar. Gitu. Jadi ke salon ya, mending ke salon ya. Mending salon. Terus pangkas yang nggak ada bedanya itu, yang harganya lumayan. Yang harganya lumayan tapi nggak ada, cuman beda senti 2 senti Saya rambutnya. heran gitu sama cewek-cewek ya. Dan memang saya belum pernah tahu ya pangkas cewek itu kayak gimana. Tapi isunya memang beredar di mana-mana gitu ya. Cewek kalau ke salon pangkas terus nggak ada bedanya, harganya lebih mahal lagi. Gimana sih kalau memang cewek ya? bikin bingung ya. Dan itu kayaknya cuma ada di cewek Aceh loh. Jangan cewek Aceh doang. Iya, Nah, karena kan oke. tetap aja udah pangkas nggak kelihatan gitu ya. Jadi mungkin kaitannya dengan yang maghrib pada tutup semua. Jadi kalau kamu main ke Aceh, jangan coba-coba pengen jajan di setengah jam sebelum maghrib tiba gitu, karena Masih tutup. rata-rata tuh udah nggak ada, semuanya udah prepare untuk sholat maghrib. Sholat maghrib Jadi dulu gitu kalau ya. memang lapar ya nunggu ya, sabar Tahan gitu lapar ya. ya. Atau udah persiapkan makanan dari sore gitu untuk dimakan ketika setelah sholat maghrib nanti. Iya benar. Oke, apalagi yang cuma ada di Aceh? Kalau kita mungkin ya kalau misalnya di sekolahan ya. Ya. Itu pastinya pakaian kita kan berbeda di antara SD lainnya atau sekolah-sekolah lainnya gitu kan. Selain itu juga ada beberapa pelajaran tambahan, Iya, contohnya iya, kayak iya. diniyah gitu kan. Iya, iya, benar, Nah itu benar. juga sering. Ya kalau karena kan bisa tadi kita ditemukan di udah Aceh. ada badan-badan Badan daya itu ya tadi. badan daya itu gitu. tadi ya. Terus yang menarik juga ini nih, pramugari. Pramugari benar. Pramugari kalau udah mau mendarat di Aceh itu biasanya udah pakai jilbab. Pakai jilbab. Iya benar. kan? Yang cowoknya juga. Enggak Pramugara dong, itu ya. beda dong. Ya kalau pramugara kan itu memang pakaiannya udah Udah ini ya. muslimah ya. Udah Muslim. Udah rapi, sopan. Iya, memang udah pakaiannya udah Itu di- pakaiannya udah proper lah untuk masuk ke Aceh. Tapi kan kalau Benar. perempuan, kalau pramugari itu kan kadang-kadang masih belum pakai jilbab dan lain-lain. Jadi ketika udah ada aba-aba dari pilotnya untuk mau mendarat sesaat Di lagi Aceh kita gitu akan ya? mendarat di Aceh gitu. Tiba-tiba mereka keluar itu udah Udah pakai udah jilbab, pakai gitu jilbab kan. Iya, iya, gitu. benar-benar. Segitunya menghargai peraturan atau juga syariat Islam yang ada di Aceh. Yang ada di Aceh gitu ya. Dan itu yang buat unik juga nggak sih? Mungkin ada beberapa pramugari yang pengen pakai jilbab juga gitu kan. Jadi terlihat beda memang gitu ya dari pramugari lain. Yang Iya. takutnya saya ya ada pramugara yang pengen pakai jilbab. Pakai jilbab itu yang nggak Hey. boleh. Hey, bukan Aceh, bukan tempat untuk kamu bisa pakai jilbab. Hey. Bangun ya. Nah, itu tadi semua beberapa yang ada di Aceh. Provinsi Aceh. Benar. Nah, apakah yang nggak ada di Aceh apa aja loh? yang Bioskop. cuman ada di Aceh, tapi nggak ada di daerah lain. Nah, apa aja yang ada di daerah lain lain. tapi nggak ada di Aceh? Bioskop. Bioskop, bener.
Sampai hari ini ya. sampai hari ini. Jadi kayak ya udah pasrah Ya bioskop. udahlah, nggak Nah, apa-apa. gitu ya. Kita nggak minta kok. Gak apa-apa kok, sekarang kita juga udah punya Netflix dan lain-lain loh. Sorry ya, kita udah Netflix and chill sekarang. Jadi Udah gitu masih tetap nonton yang bacakan lagi. Oh, jangan dong ya. Tapi pasti memang bioskop ini belum selesai kayaknya ya masalahnya ya. Belum. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan bioskop menjadi sesuatu yang ada di daerah lain dan akhirnya ada di Aceh ya. Amin. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang semua yang ada di Aceh. Benar. Kalau ada yang ketinggalan, boleh banget komen ya. Jadi kita tahu nih apa aja tambahannya mungkin ya yang Di kita bawah. miss tadi gitu ya. Jangan lupa Benar. juga like, subscribe, terus share Share juga ke ke semuanya. teman-teman. Nonton terus kita di BJ dengan episode-episode menarik lainnya. Kalau gitu langsung aja saya Tika pamit. Saya Rifki pamit. Sampai jumpa di BJ, Bincang Tentang Aceh. Dadah.